Saya meminta maaf kepada semua teman-teman pendukung RUN Haunted Dawn dan juga untuk semua konten kreator horor Indonesia. Ada beberapa poin yang mungkin akan saya klarifikasi untuk meminta maaf. Yang pertama, beberapa mungkin beranggapan bahwa pembawaan saya dalam penelusuran horor terkesan begitu santai dan seolah nggak ada apapun padahal berada di tempat seram. Saya memohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas kekurangan tersebut. Mungkin saudara-saudara sekalian memang jauh lebih baik ketimbang saya dalam menyikapi energi-energi di tempat angker tersebut. Nah, yang kedua, perihal penampakan. Sekali lagi sering saya sebutkan, saya tidak menjanjikan dalam setiap penelusuran akan ada sesuatu yang nampak, padat, dan jelas. Karena saya nggak bisa ngatur hantu. Ngatur orang aja susah, apalagi ngatur hantu. Kemarin sempat ada kabar juga mengenai salah satu lokasi yang sempat saya explore dan tidak ada hantu ataupun penampakan yang bisa ditabrak-tabrak masuk. Kalau ini mohon maaf banget buat para suhu hantu sekalian, karena mungkin saya terlalu pelit untuk bayar hantu yang pakai gincu. Nah, ada juga yang mengkritik tentang video penampakan hantu yang saya dapatkan dalam video saya. Ada yang bilang itu cuma efek cahaya, menebar hoax dan juga halu. Ampun suhu. Nah, yang ketiga, ada juga orang yang beranggapan bahwa saya itu settingan. Dan juga ada yang menganggap bahwa tempat yang saya telusuri itu tidak benar-benar angker. Yang namanya makam Rawa Rontek. Astaga, oh my gosh. Ini makamnya nih, Jikalau berkenan, boleh dicek terlebih dahulu alamatnya ya. Bahkan memang nggak jarang sih saya ke tempat-tempat yang memang itu tidak terkenal karena adanya beberapa faktor. Di antaranya karena lokasi tersebut tersembunyi dan membahayakan. Di sini merupakan teritorinya Macan Kumbang. Ini loh yang pasti, ya kan? Ini, itu di depan itu. Nah, ini tapi jejaknya kayaknya ngarahnya ke sana ya. Lokasi yang notabene sering ditemukan orang yang meninggal dan juga orang dikabarkan menghilang secara misterius. Ini adalah Kemiren, guys. Lalu tempat sakral yang tidak sembarangan orang itu boleh masuk. Kiai Cundo Manik ya. Patung Arca. Makam ini tuh sebenarnya bukan makam yang kita tuju, tapi ternyata kita menemukan makam lagi nih. Singgasananya Dursasana. Yuk guys, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing di tempat ini. Nggak diterima loh, kurang ajar. Dan bahkan lokasi yang hampir tidak pernah dijamah oleh manusia. Boleh dicek ya nanti videonya di YouTube, semuanya kan ada itu videonya yang sudah saya buat di YouTube ya. Nah, ini juga ada yang mengira bahwa saya berani itu karena saya tidak sendirian. Ya mohon maaf, ini sekedar klarifikasi aja ya. Kalau secara manusia, saya memang betul-betul sendirian kalau melakukan penelusuran ya. Dan bahkan juga nggak jarang saya berangkat sendirian ke tempat
lokasinya itu benar-benar berangkat sendiri, cuman pakai motor dan nggak ada yang monitoring. Buat yang sering nonton live pasti tahu deh. Nah, jadi secara manusia saya memang betul-betul sendirian. Tapi kalau dibilang nggak sendirian ya ada betulnya juga, karena saya percaya dengan Immanuel bahwa perlindungan Allah itu selalu besertaku. Nah, itu yang bikin saya nggak merasa sendirian gitu. Lalu yang kelima, ada juga yang mencibir saya nih. Katanya ini explore atau khotbah. Suatu kejadian atau suatu perjalanan itu kita harus menemukan keselarasannya hingga menemukan yang namanya pemahaman. Kasih itu harus kita aplikasikan kepada siapapun. Jadi mohon maaf apabila konten yang saya buat bukan cuma sekedar hiburan. Apalagi yang ada penampakan guys, ada pocong guys, ada kunti guys, rambutnya panjang nggak kelihatan. Karena bagi saya kurang setuju dengan ucapan sekedar tontonan bukan tuntunan. Karena riset psikologis membuktikan bahwa perilaku seseorang memiliki kecenderungan besar seperti apa yang dia tonton. Jadi gitu guys. Kenapa aku kurang setuju dengan ucapan hanya tontonan bukan tuntunan? Baca. Karena itu memiliki kecenderungan untuk terngiang-ngiang dan juga diaplikasikan baik itu secara sadar maupun nggak sadar. Nah, saya juga ini punya sedikit prinsip juga. Karena saya takut akan malu jika nantinya keturunan saya melihat atau nonton rekam jejak yang pernah saya buat hanya sekedar hal yang tidak ada artinya dan tidak ada faedahnya, atau bahkan mempermalukan diri sendiri. Lalu yang keenam nih, ini sering banget dilontarkan orang ke saya nih pertanyaan dan mereka sering kali nggak percaya nih ya. Dikira saya punya pusaka atau selalu membawa pusaka gitu. Maksudnya barang-barang yang berkodam-kodim gitu? Nggak ada sih. Cincin nggak ada tuh. Cincin. Mana nggak ada cincin? Sarung tangan yang ada. Bohong lu. Boleh kalau Bang Rian Majabi, ya, kalau orang yang ngerti, ya kan. Nah, coba coba aja. Saya nggak pernah mempelajari keilmuan, saya tidak pernah suka dengan barang-barang klinik, nggak pernah percaya atau mempercayakan pada kodam-kodaman, kodimo, bodoh amat kodam-kodam itu. Karena apa? Ilmu saya yang pasti kasihnya Tuhan, ya. Saya selalu jawab, saya cuman bermodal iman. Kayak keris-keris itu ya, ada pegangannya ini. Pegangan saya cuma satu, Bang Yan. Apa tuh? Iman. Enggak, tapi firasatku ada. Ada Mas punya satu ini. Saya punya keris memang. Ya kan? Namanya Kristus. Iya. Iya. Luar biasa, kawan. Luar biasa nih tempat jadi energi positif. Tapi masih pada nggak percaya loh. Karena bagi saya yang saya tahu, iman kepada Tuhan itu powernya udah lebih dari luar biasa ketimbang saya percaya kepada benda-benda atau hal-hal yang di luar Tuhan. Nah, terima kasih buat
semuanya yang sudah mendengarkan klarifikasi saya. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan dan boleh banget disanggah dalam kolom komentar ya. Nah, jika video ini dirasa berguna, mohon di-save dan dibagikan ya supaya menjadi berkat untuk sesama. Oke, terima kasih. See you on the next videos.